Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Nuril kembali hadir di season kedua ini menanggapi masalah polemik nasab Alawi. Kaitannya dengan hal itu, menyarankan kepada Kiai Habaib duduk bersama, kembali melihat kitab Ta'lim Muta'alim. Semuanya harus kembali ke dasar pemikiran seorang muslim yang notabene harus mengedepankan akhlak, adab. Bagaimana menghargai, bagaimana menghormati. Tidaklah patut seseorang hanya mengedepankan sebuah kenasabannya saja, maka kealiman, akhlak harus dikedepankan. Ini harus segera rekonsiliasi, diberikan sebuah ruang khusus untuk pemerintah dalam hal Kapolri atau pemerintah yang sah untuk memberikan sebuah tempat khusus berdiskusi, ditengahi agar permasalahan cepat selesai. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Gus Nuril menyampaikan hal tersebut lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang dari keramat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicita-citakan Allah oleh para pendiri padat, wa antas salam wa minkas salam, negara yang damai, tentram, itulah yang dicitakan. Tetapi disadari atau tidak bahwa belakangan ini isu Bu Alawi versus Kiai Imanuddin itu semakin melebar, bahkan perlawanan Bu Alawi itu semakin brutal. Tidak saja keluar dari hal-hal yang bersifat etik atau akhlak, telah membuat banyak hal, yaitu membohongi dengan nilai-nilai agama yang tidak punya dasar atau dalil, bahkan dalil yang mengkotek, yang tidak diterima, yang tidak ada dasarnya, mereka pakai untuk membohongi publik, terutama para muhibbinnya. Maka saya dalam minggu ini ditanyakan oleh para ada dua grup yang juga sebagai personil. Kata orang Madura kemarin itu, "Lora, gimana? Pak ini kepada panglima kok nggak turun? Ini persoalannya sudah ini, nanti malah makin besar." Ideologi yang di ini oleh para habib itu. Nah, itulah Pak yang kemarin ditanyakan itu, karena gimana bahwa habib sekarang itu dengan perlawanan yang boleh dikatakan brutal kata orang ini, karena sudah banyak membohongi agama, memberikan saja manipulasi sejarah itu kan, bahkan pendiri Nahdlatul Ulama saja sudah bukan hanya makam, tapi pendiri Nahdlatul Ulama itu katanya bukan Hasyim Asy'ari tetapi dibasarkan oleh bagaimana. Itu mungkin ini untuk ini minta tanggapan. Iya, jadi saya ini sudah tidak jadi panglima pasukan berani mati lagi, dan 76 tahun, jadi sudah harusnya berpikir tentang kematian, tidak membuat orang sakit hati atau menyakiti orang lain karena sebentar lagi mati. Tetapi saya tetap pada ucapan yang pernah saya lontarkan. Jadi kalau mau mencari habib yang baik, ada Quraisyah, ada Habib Lutfi. Kalau menjadi kiai, mencari kiai yang baik, ada Gus Mustafa Bisri, dan ada Kiai Abdus Syukur yang sudah baru saja meninggal, atau Buya Muhtadi. Itu kiai yang baik. Maka untuk mencari habib yang baik atau kiai yang baik, mereka itulah. Nah, kalau kita melihatnya habib yang lain, kiai yang lain,
masih belum terjamin kualitasnya. Kalau kau pintar, barangkali ada biahnya sebagai ulama, warasatul anbiya masih kurang. Kalau kau punya kekeramatan, barangkali keramatnya masih kalah dengan besar mulutnya. Makanya saya bahas itu. Dan saya tidak akan mengucapkan kalau mencari hamba baik, cari yang baik. Kalau mencari yang baik, cari yang bertobat. Itu sampai sekarang. Karena begini, sekarang ini kan saya diberi saran sama Mas Kiai Sombini. Itu persoalan sekarang itu hanya ganti baju saja. Gegeran di Indonesia ini hanya ganti warna saja. Dari mulai gegeran pilkada sampai pilpres, sampai mulai terminologi cicak, terminologi kodok, sampai terminologi yang lain. Ini berbahaya, dan itu harus ada kepedulian dari Menteri Dalam Negeri. Kemarin saya sudah silaturahmi pada beliau, tapi belum sempat ngomong banyak. Saya ditemui Mendagri sendiri, ditemui sekjennya Komjen Tompi sendiri sampai jam 6 sore, tapi belum banyak. Sebaiknya ada kepedulian, persoalan ini harus ditangani dengan benar, jangan dianggap sebagai ecek-ecek. Ini persoalan yang mengerikan. Nanti bisa menjadi perang saudara secara meluas, karena berkaitan dengan sara, isu sara, suku, agama, ras, kepercayaan. Ini orang-orang Arab kafiran dari Yaman itu sering anti Cina. Itu ras. Coba kalau orang Cina ngomong juga sama, anti Arab. Toh mereka sama-sama pendatang, sama-sama imigrasi, sama-sama imigran. Nggak ada bedanya, mereka itu pendatang. Tahu. Makanya mulai penanganan dengan cara benar. Kapolri juga harus bertanya yang benar kepada seseorang atau kelompok atau lembaga yang mengerti persoalan ini. Karena pertarungan antara nasab ini sudah ada sejak zaman lama. Hanya saja orang NU itu masih melihat sebutin keturunan Nabi yang ada di Indonesia, karena kebaikannya membawa syukur, membawa husnudon kepada orang-orang yang diakui sebagai keturunan Nabi. Lah celakanya orang menipu kan ada batas. Ini kalau mengaku saya anak turunnya Soekarno masih wajar, karena orang Indonesia, rakyat Indonesia, wong Jawa, dan presidennya juga sekolah, ya kan? Bapak revolusi dan menggerakkan semua rakyat, dan rakyat merasa bersama dia. Itu masih ada wajar, meskipun tidak ada keturunan sebenarnya. Saya anak turunnya Bung Hatta bisa saja, tapi ini gendeng-gendengan, ini gendeng sabun. Jadi ulama NU mengakui Habib yang soleh, yang ada hubungannya dengan Nabi, nama gelarannya adalah Syahid dan Syarif. Ini ada kelompok yang mengaku keturunan Nabi juga dari warga yang berbeda, bani yang berbeda. Jadi memang beda antara Syarif, Syahid, Habib. Jadi kalau Syarif dan Syahid itu memang keturunan Nabi, bisa dites DNA secara kesehatan. Nah kalau Habib ini masih dipertanyakan
dalam tanda petik masih dipertanyakan, karena dari telusuran penelitian, kan penelitian ini bisa dengan penelitian perpustakaan, dari data-data semuanya untuk menyusun tesa, antitesa sampai sintesa, itu kan diawali dengan pendapat dulu, baru kemudian mencari bentuk-bentuk teorinya. Nah, itu ada searching kebudayaan, searching perpustakaan, dan itu dibenarkan dalam itu penelitian. Sesudah penelitian ini kok kemudian masih menimbulkan gonjang ganjing karena berkaitan dengan khasanah buku yang diteliti, diterbitkan sebelum klaim sebagai durian Nabi itu ada, dan klaim sesudah durian Nabi itu ada, tidak cocok, tidak serujuk. Yang merasa keturunan Nabi merasa punya bukunya, yang tidak merasa menganggap tidak keturunan Nabi tidak punya juga bukunya. Nah, maka jalan tengah berdasarkan Al-Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga mengatakan begitu tentang ilmu. Meskipun ini mursal, kalau ini ala kulli muslimin wa muslimatin, ada lagi utubul iman wa muslim, man arada dunya fa'alaihi bil ini, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ini, wa man arada huma fa'alaihi bil ini. Maka kedudukan ilmu itu menjadi sentral. Bahkan Allah tidak mengangkat derajat seseorang kecuali dengan ilmu. Ya. Tapi di atas ilmu akhlak. Ya. Karena yang namanya iblis itu ilmunya tinggi, tapi tidak memiliki akhlak. Nah, akhlak itu pada Rasulullah. Maka boleh saja kita tidak akan membeda-bedakan anak keturunan petani, anak keturunan petambak, anak orang miskin, anak orang yang pinggir hutan. Kalau dia berilmu, kita akan hadir. Tetapi dia mengaku anaknya presiden sekalipun, anaknya jenderal sekalipun, anaknya Rasulullah, kok majid kok gendeng mangan sabun. Ya tidak mungkin lah Rasulullah kemudian ada keturunannya gedung makan sabun. Rasulullah itu Nabi Musa itu pinter-pinternya Nabi, kalah ilmunya sama Rasulullah. Tapi bukan Rasulullah ditunjuk sebagai penjabar dan penanam sekaligus melambangkan ilmu, itu bukan. Di atas ilmu itu kan ada akhlak. Maka berlakulah inamal itu dimintamina, maka dimalah akhlak. Karena iblis itu juga ilmunya tinggi. Lah, maka orang yang ngandalkan ilmu tanpa kaitannya dengan akhlak barangkali masih sekeluaran dengan iblis gitu loh. Jalan tengahnya gini gitu. Nah, oleh sebab itu coba tolong yang Habib, yang Kiai Jawa kembali ke sana, kembali membuka kitab taklim. Ya. Perlu itu. Kadang-kali karena terlalu lama berkelana agak sedikit melupakan. Coba kembali kepada taklim bahwa Imam Ghazali juga membahas juga babul ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu atau sedang mencari ilmu, di antaranya syaratnya perilaku adalah selalu tawadhu. Kedua, orang yang mencari ilmu tawadhu
kemudian puasa, kemudian perangainya menyenangkan dan pandangannya meneduhkan. Karena kiai itu bukan penghukum, kiai itu pengajar, kiai itu pengejek. Nah, kalau berdakwah nama kok sambil ngejek, itu bukan kiai, itu bukan perilaku ulama. Baik kiai atau habib yang sengaja mengejek, itu bukan perilaku ulama, itu perilaku setan. Jadi siapapun nggak peduli habib sundul langit, kalau dia perilakunya suka mengejek, mendolimi, maka itu adalah perbuatan setan dan iblis yang hatinya belum rampung itu. Dia masih harusnya tolak dulu, belajar. Nah, prasyarat untuk menempa ilmu itu al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya, pasti akan mendatangkan penerangan, mendatangkan hati ini jadi gembira. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fakul nuri, anta iksiru, fakul anta misbahku subuh. Jadi ilmu itu sekurang-kurangnya, karena al-ilmu nurun, ilmu adalah nur, maka sekurang-kurangnya akan menerangi hati pemilik itu. Kalau hatinya tenang, melihat Allah itu jelas. Nah, kalau jelas melihat Allah, nggak mungkin ada waktu dan kesempatan untuk melihat cewek saking indahnya. Nah, kalau saking indahnya Allah, nggak mungkin bertutur kata tidak lemah lembut dan menyenangkan hati makhluk yang dibuat oleh Allah, karena khawatir takut menyakiti pemberi. Sehingga tidak mungkin seorang ulama yang sudah hatinya misbah subur itu kemudian memaki-maki, berkata kasar, bahkan apalagi nendang, mukul. Enggak. Guru saya itu kalau didatangi tamu siapa saja dia bebas. Apa yang dia lakukan pertama kali? Dia ambil air wudhu, kemudian hidungnya dikasih minyak wangi, tangannya kasih minyak wangi. Yang datang nelayan, baunya ikan, baunya apa nggak peduli, karena ketika salaman dia membawa minyak wanginya. Dan sekarang kan enggak, masa salaman aja sampai cium kaki, nggak ada tuh, tradisi Rasul nggak ada. Lah kalau orang yang mengaku anak cucunya Rasul kemudian membiarkan mencium kaki, ya nggak benar. Sujud itu hanya kepada Allah. Kepada ibunya aja banyak ulama yang tidak menyetujui atau membolehkan, meskipun ridha Allah wa fi ridha walidain, sutullah wa fi sutul walidain, meskipun ayatnya juga jelas wa qasyal insana bi walidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskuri walidayka daika ilayal masih. Jadi sujudnya kepada orang tua, ayah atau ibu, dianggap oleh Allah sebagai rasa syukur, dan itu sama dengan Allah. Itu aja masih ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Lah ini bukan siapa-siapa, terkenal sebagai orang yang berilmu juga tidak. Ngajinya gimana, punya pondoknya apa, sejak kapan, belum taskeh semuanya. Bu jangan. Ini yang mengakibatkan persoalan jadi geger terus. Sementara pemain politik memanfaatkan, sementara Habib Lutfi jadi penasihatnya Mas Prabowo, penasihatnya Gibran. Lagi GNU justru
ada sesuatu yang belum selesai tentang Habib Lutfi ini. Ada kamu pasti insya Allah orang itu enggak gampang ngawur-ngawuran enggak. Sabar, orang itu tidak sekali itu mas kakinya masih dipakai ngaleh. Digetok dulu, udah digetok masih ngalah. Jangan gitu toh, Gusti Allah yang gawe saya aja, bapak saya, ibu saya yang ngasih makan saya aja nggak pernah getok gitu ngalah. Ngalih. Tapi kalau sudah 3 kali, jangan tanya. Orang Jawa itu, Indonesia tinggal di Pulau Jawa itu, orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi. Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbakar dan panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau, jadi masih ada air, gampang diredam. Ada panasnya. Tapi kalau apinya sudah membara, airnya udah nggak ada, ngamuk di sini. Ya, kalau ngamuk, habis itu bisa disembelih. Jangan diapa saya ngomong, habis yang double tidak ada kurang dengan api itu bisa disembelih gitu. Iya. Jangan lupa, bapak saya yang menyembelih PKI itu. Karena kakak saya kiai semua baik di Jawa Timur, dia nyembelih PKI itu banyak seperti itu. Meskipun PKI-nya ketika mau disembelih bilang Allahu Akbar, tetap sembelih. Urusan Allahu Akbar, urusan dia dengan Allah, tapi urusan PKI karena melanggar konstitusi, urusan negara berlaku negara gitu. Jadi Habib ini jangan sholat. Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah. Kamu ini siapa? Enggak ada sejarahnya. Begitu jago perang enggak ada. Negaranya perang aja enggak pernah menang. Negaramu itu sampai hancur kayak ini. Negara Arab yang hebat diperjuangkan oleh kemenangan perang salib oleh Salahuddin Ayyubi yang menerkenalkan selawat Badar, yang menerkenalkan selawat Berjanji, yang menerkenalkan selawat Buddha. Sayyidina pengarang, pemenang, pahlawan Salahuddin Ayyubi aja tidak kamu hormati. Ketika keluarga Rasul sekian ribu dihabiskan anak-anak cucunya dalam perang Karbala dibunuh semua. Kamu enggak berbuat apa. Tapi sekarang kamu karena mendapatkan keuntungan dengan klaim keluarga Nabi, kamu mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya itu dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Lah kalau kalian kemudian berpoya-poya, berharta benda, berkaya-kaya, nuruti siapa? Ngaku cucunya tapi tidak mengikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah, bagaimana? Ini kan sama dengan bakar sate di sono, panggangnya di sini. Bisa matang kan? Tidak matang. Ingat, satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap, pendekar darah Garuda Jatwi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena
memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, menuduh pemerintah membuat keonaran, bagian siap berada di tanpa berbayar. Udah lama yang membayarkan itu saya, HTI saya. Lalu diambil kode oleh presiden kupingnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun mengatasi persoalan ini. Nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Dunia sudah merasakan betapa hasil pengetahuan itu demikian. Maka kalau melihat siapa dia, jangan melihat jari ini, apalagi jaraknya sudah 1600 tahun. Ada yang fase. Jadi Rasulullah berpuasa terakhir seperti ini, saya contohkan. Rasulullah pernah sudah puasa terakhir, dianggapnya ini puasa terakhir, tapi ternyata setelah asar ada orang Badui datang terkokoh-kokoh kepada Rasul dan mengatakan, saya melihat hilal. Rasulullah membatalkan puasa, gitu loh. Ini sama, bertahun-tahun mengambil klaim anak keturunan Nabi, iya kan? Terus ada dia muda yang pintar dan berlari, barangkali dia sholat tahajud atau berapa atau wiridan beribu-ribu wiridan, diusik oleh pangeran, mempunyai perbendaharaan kitab, buka-buka, gelakan, menghasilkan satu fakta. Ya harusnya seperti Rasulullah menerima kabar meskipun orang Badui. Jadi ada, kalau menerima sesuatu yang harus cek and dicek. Ini tabayunnya, dia tabayun dengan meskipun tabayun dengan orang Badui. Nah ini iman ini kan enggak cek. Siapa yang bisa membuat kitab lebih dari 10 jilid bahasa Arab loh. Jadi jangan dilihat karena masih muda. Ketika sekumpulan sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman sudah tua-tua, saya tidak paling muda. Tapi kedudukan ilmu melebihi sahabat yang lain. Ya ilmunya yang dihargai, apalagi moralnya baik dan dia tersambung sangatnya kepada Wali Songo. Nggak usah keluar lagi lah, tersambung ke Wali Songo. Ya Wali Songo itu kan pelopor dakwah Islam dunia yang paling berhasil. Negara mana yang didakwahi oleh orang-orang Arab atau orang-orang Yaman bisa berhasil kayak gitu? Tidak ada. Jangan kemudian bapak moyangnya, nenek moyangnya datang abad ke-18, abad ke-14 saja kita sudah punya raja Islam, kerajaan Islam, terus dia mengaku bahwa dakwah Islam. Kalau tidak ada nenek moyangnya, kalian masih nyembah pohon. Wah, itu keterlaluan kita. Ya, jadi supaya benar, maka ada political will government, mau presiden, mau menteri kesehatan, mau kapolri, mau mendagri, Menko Polhukam harus bekerja sama dengan menteri agama. Jadi sampai memunculkan surat keputusan bersama 6 menteri lah sekali-kali bikin rekor.
surat keputusan bersama 7 menteri, termasuk menteri agama, gitu ya. Kemudian karena ini persoalannya adalah kesehatan, genetika, maka harus lewat ilmu kesehatan. Jangan katakan hari ini tes DNA terlalu goblok itu. Ada orang yang ngomong begitu, ini goblok sekali ini, cuma terlalu terdoktrin dengan kejurutan. Ya kalau kesehatan menyangkut ilmu kromosom, ada sel ini mengandung atom itu ada proton, ada neutron, ada semua masing-masing. Ketika kemudian bersama terpacu oleh Allah sedemikian hebatnya, Allah itu rigidnya sedemikian hebat sekali. Allah itu sampai mengendus karena menjaga kemurnian keturunan Nabi dan Rasulnya, maka genetika sejak Nabi Ibrahim itu akan memiliki merek yang sama. Jadi kalau Nabi Ibrahim genetika ini maka menurun ke Ismail, menurun ke Ishak begini, menurun ke Yahudi begini, menurun ke ini. Nah kalau orang Arab ini yang di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi, genetikanya aja nurun bangsa Arabnya saja tidak. Ya kok keturunan Nabi? Ini Nabi apa? Nabi Rasul apa bagaimana? Ya ini jadi ada saya pernah ngaji di Kiai saya di Madura. Coba al-khayal minal iman, mbok malu. Ben kamu, cek kamu dikasih Allah itu iman, tak kita sedikit. Nek kamu tidak punya malu, ngeklaim sebagai keturunan Nabi, pantas enggak kelakuanmu itu, ilmumu itu, omonganmu itu, keturunanmu singgi, sekolah di darahmu. Coba dilihat, gitokmu lewat kaca yang di belakang itu, biar tahu. Jadi apa enggak takut kamu mengaku nasab Nabi tapi bukan Nabi loh. Nek ngaku anak Jokowi masih bisa barangkali apa anak Pak kok bisa jadi cek menungso ini sudah menungso yang disempurnakan oleh Allah yang paling paripurna itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya Habib itu panggilan Allah kepada Nabi. Artinya kasih Allah sebagai panggilan dari Qululullah gitu loh. Panggilan kepada Ibrahim Qululullah. Dan Nabi Ishak aja tidak bergelar Qululullah. Nabi Ismail tidak dipanggil Qululullah. Masa ini Nabi Muhammad bergelar Qululullah, bergelar Habibullah. Saya tidak Fatimah tidak bergelar Habibullah. Anak cucunya tidak bergelar Habibullah, Sayyidina Hasan Manusia. Iya kan? Lah kok ini orang-orang sebaik-baik bergelar Habib, tapi itu artinya kasih, sayang. Jadi kalau saya memanggil Kiai Nawawi, ya Bibi, itu artinya saya sayang sama kamu sebagai saudara, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai santri. Lah kalau salah ucap kemudian ya Habibi, memangnya kita ini homosak apa? Laki-laki mengundang laki-laki sayang. Lah ini perlu diketahui nih orang-orang. Habibi, panggilan Habibi itu ditujukan bapaknya orang Arab sana kepada anak, kepada istri, seorang ibu kepada anak, kepada suami, kepada saudara. Ya Habib, bukan sembarangan ya Habib, ya Habib. Kalian ini apa enggak takut umatnya Nabi Lut jadi laknat oleh Allah karena gara-gara perhabiban ini? Jangan sampai Indonesia kemudian jadi laknat oleh Allah karena melakukan perlakuan yang sama dengan umatnya Nabi Lut. Berat ini. Oke, membahas Habib ini enggak akan selesai. 100 sejam 2 jam enggak akan selesai. Nanti akan berjalan karena sudah bertahun-tahun. Ini kesalahan NU.
waktu itu ulamanya terlalu lembut sehingga tidak mengambil keputusan yang baik. Nah sekarang PBNU namanya gampang, sono sini nggak bisa. Ketika ada dua pendapat, Anda harus tabayun keduanya dan menentukan tahkim. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Bahwa yang salah tidak boleh menghina yang salah tidak boleh menghina yang benar tidak boleh menghina yang salah, apalagi yang salah. Maka itu persoalan lain, tapi persoalan keterhubungan dengan Nabi itu penting, itu bukan karena benci. Loh, kalian namanya pernah mengajar nyantri di tempat saya nggak bayar, makan minum tidur nggak bayar, dikasih duit lagi, apalagi ada hubungannya. Jadi mau tolong biasa saja, jangan kamu makan dengan menipu. Kalau belum jelas kriteria nasabmu, kamu mengklaim sebagai keluarga Nabi, itu sekurang-kurangnya hukum harta yang kamu peroleh adalah subhat, halal tidak, haram tidak.